Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan, nama saya Ita Yuli Indriani, mahasiswi pasca sarjana Universitas Islam Kiai Haji Ahmad Muzaki Shah. Yang pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Baik, di sini saya akan mereview beberapa materi yang terdapat di dalam mata kuliah pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam di sekolah. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja di sini untuk materi yang pertama. Yakni mengenai landasan kurikulum pendidikan agama Islam. Landasan kurikulum merupakan seperangkat nilai, prinsip, dan dasar pemikiran yang menjadi acuan dalam merancang, melaksanakan serta mengevaluasi kurikulum agar tujuan pendidikan tercapai secara utuh. Nah, jadi di sini untuk landasannya itu dimulai dari merancang, melaksanakan, dan juga evaluasi. Nah, di sini ada landasan pokok pembahasannya. Landasannya meliputi landasan filosofis, landasan teologis, psikologis, sosiologis. Nah, jadi di sini ada 4 landasan yang dipakai. Nah, juga di sini tidak terlepas dari fungsi landasan tersebut apa saja. Yang pertama yakni menentukan arah dan tujuan pendidikan, menjadi dasar penyusunan materi pembelajaran, menentukan strategi, metode, dan juga evaluasi dari suatu pembelajaran. Membentuk profil lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan nilai-nilai Islam. Nah, jadi di sini tidak hanya menentukan strategi, metode, dan evaluasi, tetapi juga membentuk profil lulusan yang sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan juga berlandaskan nilai-nilai Islam. Untuk yang selanjutnya, materi yang kedua yakni mengenai struktur dan tahapan belajar dalam kurikulum pendidikan agama Islam. Di sini ada struktur kurikulum, merupakan pengorganisasian seluruh komponen pembelajaran yang membentuk alur belajar peserta didik secara sistematis, berkesinambungan, dan bertahap hingga mencapai kompetensi lulusan. Nah, di sini juga ada fungsinya. Apa saja fungsi dari struktur kurikulum itu sendiri? Yang pertama, menyusun urutan pengalaman belajar secara logis, menjamin kesinambungan antar materi, menghindari pengulangan yang tidak perlu, menyesuaikan pembelajaran dengan perkembangan peserta didik. Jadi tidak monoton itu saja seperti itu. Mempermudah pencapaian kompetensi. Pendekatan pengembangan, di sini ada pendekatan pengembangan spiral kurikulum. Konsep dipelajari berulang pada setiap jenjang dengan tingkat kedalaman yang semakin tinggi. Integrasi lintas disiplin, menghubungkan PAI dengan sains, dengan teknologi, IPS, matematika, bahasa, dan kewarganegaraan agar pembelajaran lebih holistik. Nah, jadi tidak monoton pendidikan agama Islam itu saja, akan tetapi juga dikaitkan dengan mata pelajaran yang lain. Contextual learning,
mengaitkan materi PAI dengan kehidupan nyata, sehingga peserta didik mampu mengamalkan nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk selanjutnya yakni mengenai tantangan penyusunan kurikulum. Pasti di dalam hal-hal yang terutama seperti kurikulum tidak akan terlepas dengan yang namanya peluang dan tantangan. Nah, jadi tantangan di sini materi terlalu padat dan repetitif, kurang sesuai dengan perkembangan peserta didik, integrasi antar mata pelajaran masih lemah, dan juga kurang relevan dengan kebutuhan abad ke-21. Nah, jadi untuk sekarang kita harus melek dengan teknologi, dituntut harus melek dengan teknologi, tidak boleh gaptek dengan teknologi. Juga peserta didik mulai sejak dini dikenalkan dengan perkembangan teknologi. Karena peserta didik yang hanya pendidikan pembelajarannya menggunakan metode yang monoton, seperti contohnya metode ceramah, maka kemampuan berpikir kritis dari peserta didik tidak akan muncul. Untuk yang selanjutnya, beralih pada materi pengembangan struktur kurikulum pendidikan agama Islam. Nah, jadi di sini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama mengenai pengertian dari pendekatan pembelajaran, yakni bagaimana cara pandang yang menjadi dasar dalam merancang, melaksanakan, dan juga mengevaluasi proses pembelajaran agar tujuan pendidikan tercapai secara efektif. Untuk yang selanjutnya yakni prinsip pembelajaran pendidikan agama Islam, student-centered learning, berpusat pada peserta didik. Nah, jadi tidak hanya berpusat pada guru saja untuk pembelajaran. Nah, jadi peserta didik juga ikut aktif dalam proses pembelajaran, mengintegrasikan iman, ilmu, dan akhlak, menghubungkan teori dengan praktik kehidupan, mendorong berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan reflektif. Nah, jadi ini kemampuan 4C yang diperlukan pada abad 21. Menghasilkan perubahan perilaku, bukan sekedar pengetahuan. Nah, di sini juga ada tujuan dari pendekatan pembelajaran itu sendiri. Yang pertama, menentukan strategi dan metode pembelajaran yang tepat, meningkatkan keaktifan serta kemampuan berpikir kritis peserta didik, membentuk pengalaman belajar yang bermakna, menanamkan nilai iman, ilmu, akhlak secara terpadu. Juga di sini terdapat tantangan pembelajaran pendidikan agama Islam. Yang pertama, pembelajaran masih berpusat pada guru, dominasi metode ceramah. Nah, jadi di sini guru belum melaksanakan metode pembelajaran yang lebih menarik kepada peserta didik sehingga membawa giroh kepada peserta didik. Nah, jadi hanya monoton ceramah-ceramah saja, guru yang aktif tetapi peserta didik bosan, seperti itu. Keaktifan peserta didik rendah, praktik ibadah kurang optimal, pemanfaatan teknologi belum maksimal. Nah, jadi di sini untuk pemanfaatan teknologi ini bisa dari guru dan juga dari peserta didik, dan juga dukungan sarana dan prasarana dari lembaganya masing-masing, seperti itu. Evaluasi lebih menekankan hafalan daripada penerapan. Nah, jadi ada sebagian guru yang merasa ketika peserta didiknya sudah berhasil untuk menghafal, maka itu sudah menjadi goals utama dari guru tersebut, seperti itu. Nah, lanjut untuk materi yang selanjutnya yakni mengenai materi dan sumber belajar pendidikan agama Islam. Materi pendidikan agama Islam merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai Islam yang dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran serta membentuk karakter peserta didik secara utuh. Nah, di sini ada 5 prinsipnya. Yang pertama, relevan, berjenjang,
kontekstual, integratif, dan juga bermakna, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya yakni evaluasi dan refleksi kurikulum pendidikan agama Islam. Evaluasi kurikulum merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan, menganalisis, dan juga menafsirkan informasi sebagai apa? Guna menilai ketercapaian tujuan kurikulum serta menjadi dasar penyempurnaan dari suatu pembelajaran tersebut, seperti itu. Nah, model yang tepat untuk model evaluasi yakni CIPP, yang mana C itu konteks, I input, P proses, dan juga P produk. Nah, jadi dari konteks dilanjutkan input ke proses terus ke produk, seperti itu. Nah, untuk yang selanjutnya ini materi yang selanjutnya mengenai manajemen kurikulum dan lingkungan pendidikan. Hakikat manajemen kurikulum merupakan proses perencanaan, perorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi untuk memastikan tujuan dari suatu pendidikan tercapai secara efektif, efisien, dan juga berkelanjutan. Nah, jadi di sini diutamakan berkelanjutan, tidak hanya stagnan pada satu tahap, seperti itu. Komponen utama keberhasilan kepala sekolah sebagai pemimpin dan pengambil kebijakan, guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran, peserta didik sebagai subjek utama pendidikan, orang tua, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah sebagai mitra yang strategis. Baik, di sini ada lingkungan pendidikan, tripusat pendidikan. Kenapa? Karena tripusat pendidikan ini merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisah, karena di sini tiga-tiganya ini harus saling menguatkan satu dengan yang lain. Keberhasilan kurikulum lahir dari sinergi tiga lingkungan. Yang pertama, keluarga, membentuk karakter dan nilai dasar, karena anak lebih banyak waktu bersama dengan keluarganya. Ketika di sekolah mungkin hanya 2 jam, 4 jam, seperti itu. Sekolah mengembangkan kompetensi akademik dan kepribadian. Nah, yang selanjutnya masyarakat menjadi ruang penerapan. Nah, jadi ketika di masyarakat atau di lingkungan sekitar itu peserta didik menjadi ruang kesempatan untuk penerapan nilai-nilai yang sudah dia dapatkan, seperti itu. Budaya sekolah dan hidden kurikulum. Budaya sekolah membentuk karakter melalui pembiasaan seperti disiplin, keteladanan guru, budaya religius, kepedulian lingkungan, dan kerjasama. Nilai-nilai tersebut sering lebih berpengaruh daripada materi yang tertulis di dalam kurikulum. Untuk yang selanjutnya yakni tidak terlepas dari tantangan implementasi. Apa saja yang menjadi tantangan tersebut? Yang pertama, kompetensi guru yang belum merata. Kadang ada yang guru yang sudah aktif dan ada yang masih belum aktif. Ada yang sudah menguasai matang dan juga ada yang masih mulai meraba-raba, seperti itu. Keterbatasan sarana dan prasarana. Nah, jadi di sini sarana dan prasarana ini juga menjadi tolak ukur dari keberhasilan penerapan kurikulum, karena sebagian sekolah kurikulumnya sudah tepat, akan tetapi medianya tidak memadai, seperti itu. Rendahnya keterlibatan orang tua. Di sini kadang orang tua menganggap bahwasannya ketika anak sekolah itu sudah menjadi tanggung jawab seutuhnya dari seorang guru. Beban administrasi guru, perubahan kebijakan yang cepat, dan jadi pergantian kurikulum yang juga cepat itu mempengaruhi keberhasilan. Pemanfaatan teknologi yang belum optimal. Nah, jadi pada abad 21 kita digembor-gemborkan dengan kecanggihan teknologi yang tidak bisa kita manipulasi lagi, tidak bisa kita halang-halangi lagi, seperti itu. Maka dari itu seorang guru harus melek dengan teknologi,
harus bisa mengintegrasikan teknologi dalam dunia pendidikan seperti itu. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.